Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di Jendela bersama saya Rara dan juga Dr. Widya Meiliana, SPKFR dari Caritas Hospital KM7 dan Bapak Kusubagio, District Manager Ebat Sumbaksel. Dan kita masih membahas mengenai bugar di usia senja. Anda yang ingin bergabung atau memiliki pertanyaan dapat bertanya melalui IG kami karena kita juga menayangkan melalui live IG dan juga di line telepon 364666 atau di 364111. Oke, kembali membahas mengenai bugar di usia senja. Oke, ini kalau berbicara mencegah imobilitas seperti itu, apakah ada latihan-latihan khusus yang bisa dilatih setiap hari oleh orang-orang yang menjelang usia senja ataupun orang-orang yang sudah memasuki usia senja? Oke, jadi untuk rekomendasi latihan pada usia senja atau lanjut usia ya kita sebutnya, itu latihan yang direkomendasikan yang pertama adalah latihan aerobik. Latihan aerobik itu yang paling sederhana adalah latihan berjalan. Berjalan dilakukan 3-5 kali per minggu selama sekitar 20-30 menit. Oke. Iya, jadi makanya sering saya katakan ke pasien-pasien saya 2 hari sekali jalan. Oke. Jalan, entah jalan pagi, ya paling enak ya jalan pagi ya. Udaranya masih enak juga. 20-30 menit. Kemudian diikuti latihan yang kedua adalah latihan penguatan. Karena massa otot itu hanya bisa dibentuk dengan latihan penguatan. Ya, latihan penguatan sebenarnya banyak tipenya. Cuman yang paling sederhana mungkin bisa menguatkan otot paha depan dan belakang. Cukup mudah caranya. Cukup simple, duduk lalu kakinya diselonjor lalu diturunkan lagi. Itu diulang sekitar 10 kali, sekitar 2 kali sehari. Itu juga sudah cukup. Oke, mungkin bisa dibantu untuk diperagakan seperti itu ya dokter ya. Bagaimana cara untuk tetap menjaga kebugaran untuk yang memiliki usia senja seperti itu, atau mungkin diberitahukan juga untuk orang tua seperti itu. Gimana tadi dokter caranya? Oke, caranya pasiennya duduk, seorang lansia dia duduk, kemudian dia diminta untuk meluruskan kakinya, satu kakinya, ya, kemudian ditahan sekitar tidak bangun, ya, ditahan sekitar 5-10 detik, kemudian diturunkan lagi, lalu diganti kaki lainnya. Ya, diluruskan 5-10 detik lalu diturunkan lagi. Oke. Ya. Oke, seperti itu bergantian sekitar 10 repetisi. 10 repetisi. Oke. Kalau ke Pak Kus, ada nggak nih yang biasanya yang Bapak ketahui mengenai latihan fisik seperti itu untuk usia senja? Ya, kalau untuk latihan fisik usia senja sebenarnya berbeda dengan orang muda ya. Jadi paling aman itu sebenarnya jalan tadi itu, ya. Karena itu kan iramanya juga teratur, kemudian bisa dilakukan dengan santai ya. Karena kalau orang muda kan bisa lari ya, bisa angkat beban. Kalau tapi orang tua mungkin dengan jalan tadi ya, jalan pagi tadi 20-30 menit itu sebenarnya cukup. Ataupun dengan kondisi tadi ya, duduk tadi kemudian angkat kaki atau mungkin angkat ada botol minuman yang diangkat seperti itu yang ringan-ringan seperti itu. Jadi gerakan-gerakan ringan seperti itu. Betul. Ya. Oke. Kita angkat telepon dari pemirsa di rumah. Ada Pak Hardi. Halo, selamat malam Pak Hardi. Selamat malam Pak Hardi. Baik, terputus. Pak Hardi bisa mencoba untuk menghubungi kami kembali di line telepon kami. Oke, kita lanjutkan. Terhubung. Halo, selamat malam Pak Hardi. Selamat malam. Oke, Pak Hardi di mana Pak Hardi? Di Komplek Penyaringan 3 Ilir. Oke, di 3 Ilir ya Pak Hardi. Oke, silakan, ingin tanya apa Pak Hardi? Bu, ibu saya kan 50 lebih ini, lagi sakit pulau diabetes. Maksud pertanyaan saya, supaya biar tua tetap semangat tuh resepnya apa Bu? Saya lihat ya, artis ibu-ibu biar tua
tapi tenaganya semangat tuh itu Masih fit pokoknya seperti itu ya Pak Hardi ya? Iya, pokoknya biar tua tapi tetap semangat ya. Oke, tetap semangat, tetap fit seperti itu. Ada lagi Pak Hardi? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Langsung ditanggapi aja, Dok. Oke, kalau biar semangat ya, yang pertama itu adalah motivasi diri ya. Oke, yang kedua itu adalah sistem support, keluarga, Oke. fasilitas-fasilitas lainnya. Saya pernah dapat pasien seorang lansia, katanya keluarganya mendukung, tapi pas dianterin, lalu dimasukin ke ruangan saya, lalu keluarganya sibuk angkat telepon gitu ya. Lalu pasiennya berkata pada saya, ya begitu dok, keluarga saya, ya saya dibiarin aja gitu. Dengan klise, kami dukung dok, kami dukung nenek kami atau orang tua kami untuk latihan. Tapi kenyataannya mungkin berbeda. Mungkin yang diperlukan dari seorang geriatri yang namanya dukungan support system keluarga itu bukan hanya mengantar dan menjemput, tapi lebih ke arah interaksi aktif. Kemudian untuk geriatri juga bisa, untuk lansia maksudnya ya, bisa diberikan latihan berkelompok. Biasanya kalau sesama lansia, apalagi dengan kondisi yang sama, misalnya sama-sama memiliki diabetes gitu, makanya ada klub DM gitu ya, klub diabetes. Gitu. Ya, dia akan jauh lebih bersemangat. Saya juga mau tanya ke Pak Kus. Jadi berbicara soal asupan nutrisi seperti itu. Perlunya nutrisi tambahan itu pada saat kapan Pak Kus? Ya, kalau untuk perlu nutrisi tambahan kapan, itu sebenarnya harus dilihat apakah makanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak, mencukupi atau tidak. Ya, jadi nanti harus dilihat ketika nanti kemudian kondisinya sehat ya, kondisinya bisa makan normal, maka kemudian bisa diberikan dengan makanan rumahan yang tadi ya, memenuhi kebutuhan gizinya tadi, ada protein, kemudian karbohidrat, ada proteinnya cukup ya, kemudian vitamin dan mineralnya. Nah, baru nanti kemudian ketika kemudian dirasa itu kurang ya, karena mungkin tidak suka dengan buah, tidak suka dengan serat seperti itu, kurang sayur seperti itu, maka kemudian perlu tambahan. Nah, sebenarnya fungsi seperti misalnya produk-produk tambahan itulah kemudian di situ nanti bisa diberikan tambahan ya, dari di antara sela-sela makan pagi sama siang nanti diberikan snack. Nah, bisa snack, kemudian bisa dalam bentuk nanti seperti makanan tambahan seperti itu. Oke, kita baca pertanyaan dari pemirsa di rumah ini, dari Parmayasa, dok, ini gimana nih cara mengurangi resiko osteoporosis di usia tua? Ibu saya selalu konsumsi susu tulang, apa perlu juga konsumsi vitamin tulang, dok? Jadi sebenarnya kalau susu-susu usia tua itu ya, susu-susu lansia itu sebenarnya sudah tinggi kalsium ya. Nah, yang masalahnya adalah habis minum susu dia duduk begitu. Jadi nutrisi yang namanya kalsium itu kan untuk diserap dia butuh aktivitas. Dia butuh suatu pembebanan. Butuh latihan pembebanan. Yaitu tadi dengan berjalan, tulangnya akan mendapat tekanan, akan mendapat pembebanan, maka penyerapannya akan jauh lebih optimal daripada minum susu lalu duduk. Kalau vitamin tulang perlu? Nah, kalau vitamin tulang itu kita lihat dulu kadar susunya itu kalsiumnya sudah berapa. Jangan sampai berlebih juga. Jangan sampai berlebih seperti itu. Pak Kus. Jadi salah satu sumber nutrisi tambahan ini salah satunya bisa didapat dari susu seperti itu. Nah, ini berbicara soal ensure seperti itu. Apakah ini sudah cukup untuk melengkapi nutrisi untuk orang-orang di usia senja? Ya. Kalau untuk kebutuhan dari ensure ini ya, ini adalah untuk lansia yang sehat ya, ya lansia yang sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi batas diberikannya kapan? Di usia 10 tahun ke atas sampai lansia. Jadi mulai di atas 10 tahun sudah bisa diberikan. Sudah bisa diberikan. Ya, tapi catatan tadi 10 tahun ya. Kemudian menyambung ke kalsium tadi, dan di situ sudah mengandung kalsium yang cukup tinggi juga ya, memenuhi kebutuhan, karena sebenarnya kalsium tinggi pun ketika kemudian tidak didukung dengan
mikronutrien ya, seperti vitamin D misalnya ya Dok ya. Kemudian ada tadi misalnya perlu sinar matahari juga seperti itu, untuk bagaimana kemudian bisa diserap dengan baik kalsium tersebut, maka butuh dukungan dari vitamin yang lain, termasuk kemudian juga mineral yang lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Kalau sudah tinggi kemudian kalsiumnya, apakah otomatis kemudian itu sangat bisa dia serap semuanya menjadi kalsium dalam tubuh kita? Belum tentu. Jadi harus ada nutrisi yang lain pendukungnya. Jadi tadi vitamin dan mineral yang dalam jumlah yang cukup dan dalam jumlah yang lengkap dan seimbang. Nah, kalau di Ensure ini dilengkapi dengan 14 vitamin dan 9 mineral. Jadi ini lengkap ya, untuk mikronutriennya lengkap. Oke, kita kembali membaca pertanyaan dari Instagram ini dari @bimopatra.t. Apakah nutrisi untuk para lansia cukup seimbang hanya dengan makan sehat dan ditambah dengan susu Ensure? Oke, mungkin ke Pak Kus bisa menjawab. Ya, kalau untuk lansia, ketika tadi kemudian sudah makannya bagus ya, sudah sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau sebenarnya kalau untuk yang ada kebutuhan khusus nanti harus menurut rekomendasi dari dokter. Ya, jadi harus berdasarkan rekomendasi dokter, butuhnya berapa kalorinya, kemudian kalau ada penyakit penyertanya nanti kemudian apa yang kemudian harus dihindarkan ya. Jadi misalnya nanti kemudian garam biasanya Dok ya sudah mulai dikurangi, kemudian gula juga, kalau yang ada risiko diabetes juga harus diukur juga kadar gula darahnya. Nah, kalau untuk yang normal tadi makan cukup, nah cukup diberikan kemudian dengan maksimal 2 gelas ya, 2 serving dari Ensure pagi dan sore udah cukup memenuhi kebutuhan. Jadi untuk melengkapi tadi yang kurang yang dikonsumsi setiap harinya bisa diberikan dengan 2 gelas Ensure sehari atau 2 kali sehari. Untuk konsumsi Ensure sendiri, apakah ada yang seperti orang-orang dengan penyakit tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi atau semua boleh konsumsi? Ya, nanti terutama untuk yang nanti konsultasi sama dokter ya. Jadi kalau misalnya ada untuk yang diabetes, kemudian ada yang ginjal seperti itu, maka kita tidak rekomendasikan. Jadi ini untuk yang kondisi untuk dewasa sehat. Dewasa sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi lebih untuk menjaga bagaimana kemudian agar tadi ya sehat sepanjang hari, kemudian di usia senja juga tetap bugar seperti itu. Saya ke dokter. Jadi selain makan sehat seperti itu, kemudian juga harus konsumsi susu seperti itu. Nah, kadang-kadang orang di usia lanjut ini masih ada juga yang beraktivitas atau masih ada yang di atas 60 tapi masih bekerja. Nah, itu seperti apa, Dok? Apakah sebaiknya dikurangi, di stop, atau kalau bagi mereka yang masih mampu ya tidak masalah seperti itu? Jika ada lansia yang memang masih aktif, itu sebenarnya sangat direkomendasikan ya. Iya, silahkan. Memang kalau istilahnya masih dalam kapasitas seorang lansia tersebut, tidak apa-apa. Justru dengan dia beraktivitas, dia terlibat dalam berbagai kegiatan, ya, para lansia itu akan merasa dia sangat berharga. Itu sangat membantu kita dalam memberikan latihan. Dia akan jauh lebih bersemangat. Dia punya pandangan yang cukup optimis tentang dirinya. Jadi artinya kadang-kadang di masyarakat malah beredar ini salah kaprah seperti itu, bahwa kalau di usia 60 udah istirahat aja di rumah seperti itu ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dan kita masih akan membahas mengenai bugar di usia senja, dan kami ingatkan untuk Anda jangan lupa untuk follow Instagram @CaritasHospital KM7, dan Anda yang bertanya pada malam hari ini bila beruntung akan mendapatkan hadiah dari Caritas Hospital KM7 dan juga EBET, berupa hadiahnya adalah LM untuk 5 orang dan juga ada 5 hadiah menarik lainnya. Saat lagi Jendela kembali. Acara ini dipersembahkan oleh